Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, perkenalkan nama Bapak Rizky Hanafi. Bisa dipanggil Pak Rizky atau Pak Hanafi. Baik anak-anakku semua yang soleh dan solehah, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah kita pahami dan barokah. Amin. Mari anak-anakku semua soleh-solehah bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pelajaran 2, yaitu ketika bumi berputar, di mana pokok pembahasannya yaitu akan kita pelajari mengenai hikmah beriman kepada hari akhir. Dari anak-anakku semua yang soleh dan solehah ini pasti bertanya-tanya, apa sih makna hari akhir itu? Baik, makna hari akhir bisa disebut juga hari akhir, yaitu hari kiamat. Nah, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari kiamat tidak dapat kita ketahui kapan terjadinya. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Tapi kita harus percaya kepada hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir itu seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar tersebut manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatannya yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan, atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Seperti itu.
Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hari akhir. Di sini ada dua macam hari akhir. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Kiamat terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sini Bapak mengambil beberapa contoh yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kematian. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini dan meninggalkan keluarga kita, meninggalkan saudara kita. Kita tidak ada yang tahu, karena kematian yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun di usia muda atau usia tua, kita tidak ada yang tahu kematian itu akan datang. Contoh yang kedua yaitu kebakaran. Anak-anakku yang soleh dan solehah ini pasti pernah mendengar atau pernah melihat kebakaran-kebakaran. Di sini Bapak memberi salah satu contoh yaitu kebakaran di jembatan besi yang terjadi di Tambora atau Jakarta Barat. Kebakaran di jembatan besi yang terjadi pada tanggal 21 April 2021 yang mengakibatkan puluhan rumah terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi membuat trauma para korban dan mengakibatkan kerugian puluhan juta dan hilangnya tempat tinggal bagi masyarakat. Contoh selanjutnya yaitu gempa bumi. Kita ambil salah satu contoh gempa bumi yang terjadi di Palu, yang terjadi pada tanggal 28 September 2018, di mana sebagian ruas jalan terbelah menjadi dua, menyebabkan kepanikan masyarakat, di mana masyarakat berhamburan panik mencari tempat berlindung. Contoh yang selanjutnya yaitu tsunami. Kita ambil salah satu contoh tsunami yang terjadi di Anyer pada tanggal 21 Desember 2018 yang telah meluluh lantakan pesisir Banten dan Lampung, di mana pada saat itu ada salah satu acara yaitu acara konser band Seventeen yang ada di pesisir pantai, di mana secara tiba-tiba ada gelombang tsunami dari arah laut yang menyebabkan banyak korban jiwa. Contoh selanjutnya yaitu banjir bandang. Kita ambil salah satu contoh yaitu banjir bandang yang terjadi di Lebak, Banten pada tahun 2020 silam, di mana kampung-kampung masyarakat atau desa-desa teraliri oleh air yang begitu deras yang merusak dari rumah masyarakat, sehingga rumah-rumah tersebut rusak, hanyut terbawa air. Masyarakat pun panik mencari tempat berlindung agar terhindar dari banjir bandang tersebut. Tetapi ada berjatuhan korban jiwa yang disebabkan oleh banjir bandang yang terjadi di Lebak, Banten pada tahun 2020 silam.
Contoh yang terakhir yaitu gunung meletus. Kita ambil salah satu contoh di mana Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Kabupaten Sumatera Utara yang mengalami erupsi, di mana keluar asap tebal dari Gunung Sinabung tersebut, mengakibatkan banyak masyarakat setempat yang panik dan berkeluaran dari dalam rumah. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, yang kedua yaitu kiamat kubro atau bisa disebut kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, ditandai tiupan trompet malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Dahsyatnya peristiwa hari kiamat telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, dan Al-Waqiah. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Alhamdulillah agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberi pemahaman dalam belajar hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.